Tidak ada yang menyangka malam itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka melihatnya di lapangan sehat, tersenyum, dan penuh semangat. Tapi takdir ternyata punya rencana lain. Sebuah kejadian tragis, kadang begitu mendadak, merenggut nyawa para bintang sepak bola yang masih di puncak karirnya. Dan dunia hanya bisa terpaku, bertanya-tanya, mengapa begitu cepat? Mereka adalah para pahlawan lapangan hijau diidolakan jutaan orang, ditakuti lawan, dan seringkali dianggap tak terkalahkan. Tapi bahkan ketenaran dan kebugaran fisik mereka tak bisa menyelamatkan dari kenyataan pahit. Maut bisa datang kapan saja, bahkan di tengah sorak-sorai ribuan penonton. Ada yang terkena serangan jantung saat pertandingan. Ada yang mengalami kecelakaan saat pulang latihan. Bahkan ada pula yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri, di balik senyum yang selama ini ia tunjukkan ke publik. Dan yang paling menghebohkan, Diogo Jota yang selama ini dikenal sebagai mesin gol Liverpool, mendadak menghilang dari radar. Dan yang muncul kemudian bukan sekadar kabar cedera biasa, tapi sebuah misteri kematian yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemain muda dengan masa depan cerah bisa pergi secepat itu? Apakah ini sekadar kebetulan tragis, atau ada sisi gelap di balik gemerlap dunia sepak bola yang selama ini tak pernah dibicarakan? Inilah kisah 10 pemain sepak bola yang pergi secara tiba-tiba masing-masing dengan cerita yang menyisakan luka, misteri, dan duka mendalam yang belum tentu pernah benar-benar terungkap. Sepak bola bukan sekadar permainan. Ia adalah agama kedua bagi jutaan penggemarnya. Stadion menjadi tempat suci, dan para pemain mereka adalah nabi-nabi yang membawa harapan, kegembiraan, dan kadang kesedihan yang tak terperi. Seiring gemuruh tepuk tangan dan teriakan dari tribun, siapa sangka bahwa beberapa di antara mereka sedang berpacu dengan takdir yang kelam? Dalam sejarah panjang sepak bola, ada deretan nama yang tak hanya dikenang karena gol indah atau trofi yang mereka menangkan, tapi justru karena kepergian mereka yang terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, terlalu menyakitkan. Nama-nama seperti Antonio Puerta, Mark Vivien Foe, atau Emiliano Sala mungkin sudah sering disebut dalam tragedi dunia bola. Tapi daftar ini tidak hanya akan membahas mereka. Kali ini, kita akan membongkar lebih dalam, lebih emosional, dan lebih mengejutkan. Termasuk satu nama yang tak pernah disangka akan masuk daftar ini, Diogo Jota. Jota, pemain asal Portugal yang dikenal dengan kecepatan, kecerdasan taktis, dan ketajamannya di depan gawang. Bersama Liverpool, ia menjadi mesin gol yang tak tergantikan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, publik mulai bertanya-tanya, mengapa ia tak pernah terlihat lagi? Mengapa tidak ada pernyataan resmi? Dan lebih anehnya lagi, beberapa media lokal Portugal mulai menyebarkan rumor yang menyeramkan bahwa Jota sebenarnya telah meninggal secara misterius, namun ditutup-tutupi oleh pihak klub demi menghindari gejolak publik. Apakah ini hanya teori konspirasi gila dari para fans? Atau ada kebenaran yang sengaja dikaburkan? Namun sebelum membahas secara khusus tentang Jota, kita akan menelusuri jejak beberapa pemain bola lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Bukan hanya karena kematian mereka, tapi karena cara mereka meninggal penuh tanda tanya, penuh tragedi, dan kadang tak masuk akal. Contohnya Davide Astori, kapten Fiorentina yang ditemukan meninggal di kamar hotel beberapa jam sebelum pertandingan. Seorang pemimpin yang sehat, disiplin, dan tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Namun pagi itu, tubuhnya membeku, dan nyawanya telah tiada. Dunia sepak bola gemetar. Lalu ada Junior Malanda, gelandang muda Wolfsburg yang dikenal dengan senyumnya yang tak pernah hilang. Mobilnya tergelincir di jalan raya, dan ia tewas seketika. Ia baru berusia 20 tahun. Dan siapa bisa lupa tentang tragedi pesawat Chapecoense, sebuah tim kecil dari Brasil yang sedang mencetak sejarah besar. Tapi pesawat yang membawa mereka menuju pertandingan final itu justru jatuh. Seluruh tim nyaris musnah. Sebuah duka kolektif yang masih membekas hingga hari ini. Setiap kisah dalam daftar ini akan membawa Anda lebih dalam ke sisi lain sepak bola. Sisi yang tak selalu glamor. Sisi yang menyimpan rasa kehilangan, keputusasaan, dan misteri. Tapi dari semua cerita itu, mungkin yang paling aneh dan paling tak terjelaskan adalah kepergian Diogo Jota. Seorang bintang yang sedang bersinar terang tiba-tiba padam, dalam diam. Apakah dia benar-benar telah tiada? Jika ya, mengapa dunia seolah membiarkannya tenggelam tanpa penghormatan? Satu persatu, kita akan membuka kembali cerita-cerita ini. Tidak untuk mengorek luka, tapi untuk mengingat mereka yang telah pergi. Dan mungkin, menguak kebenaran yang terlalu lama dikubur. 10 nama.
10 kisah yang menyisakan perasaan hampa. Mereka datang dari berbagai belahan dunia, membawa impian dan kebanggaan. Tapi apa yang mereka tinggalkan bukan hanya catatan gol atau assist. Yang tertinggal adalah tanda tanya besar, dan luka yang belum sembuh sepenuhnya. 1. Antonio Puerta, bintang muda Sevilla ini tumbang di lapangan saat pertandingan La Liga tahun 2007. Ia sempat berdiri lagi, berjalan ke ruang ganti lalu pingsan. 3 hari kemudian, Puerta meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Ia baru saja menjadi seorang ayah. Dunia bertanya, bagaimana bisa seorang atlet sebugar Puerta menyimpan penyakit jantung yang tak terdeteksi? 2. Marc-Vivien Foe, gelandang Kamerun ini meninggal dunia secara langsung di hadapan jutaan penonton televisi saat Piala Konfederasi 2003. Ia jatuh tanpa kontak fisik, tak pernah bangun lagi. Diagnosis resmi, gagal jantung. Tapi banyak yang menyebut tekanan kompetisi dan beban fisik adalah penyebab sebenarnya. 3. Emiliano Sala, setelah resmi direkrut Cardiff City dari NAT, Sala menjadi berita utama. Tapi bukan karena gol, melainkan karena pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di Selat Inggris. Ia sempat mengirim pesan suara kepada temannya, mengatakan pesawatnya tampak aneh. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan di bangkai pesawat di dasar laut. Tragis. Bahkan lebih ironis, klub dan pihak agen sempat saling tuduh atas siapa yang bertanggung jawab. 4. Davide Astori, kapten Fiorentina dan ikon di Serie A, ditemukan tak bernyawa di kamar hotel menjelang laga melawan Udinese. Ia tidur dan tak pernah bangun. Pemeriksaan menyatakan serangan jantung. Tapi yang membuat publik geger adalah laporan medis menunjukkan ia seharusnya tidak diperbolehkan bermain sejak lama. 5. Junior Malanda, talenta muda Wolfsburg asal Belgia ini tewas dalam kecelakaan mobil saat cuaca buruk. Ia tidak mengenakan sabuk pengaman. Karir yang digadang-gadang akan cemerlang, seketika lenyap. Usianya baru 20 tahun. 6. Cheick Tiote, mantan gelandang Newcastle ini pingsan saat latihan di Tiongkok dan meninggal dunia tak lama kemudian. Klubnya bahkan tidak siap memberi pernyataan resmi karena terlalu syok. Tiote adalah pejuang tangguh di lapangan, namun diam-diam menyimpan kelelahan yang tak terdeteksi. 7. Pier Mario Morosini, pemain Livorno ini kolaps di lapangan pada tahun 2012. Ambulans sempat terlambat masuk karena mobil polisi menghalangi pintu masuk stadion. Ia meninggal di rumah sakit, dan kemarahannya, kematian ini bisa dicegah. 8. Jose Antonio Reyes, mantan bintang Arsenal dan Real Madrid ini meninggal karena kecelakaan mobil dengan kecepatan tinggi. Banyak yang menuding gaya hidup glamor dan tidak disiplin menjadi penyebab. Tapi publik juga bersimpati pada bagaimana media menggambarkan kematiannya lebih sebagai sensasi ketimbang tragedi. 9. Miki Roque, bek muda Real Betis yang berjuang melawan kanker tulang. Ia sempat bangkit, namun penyakit itu kembali merenggutnya. Kepergiannya disambut dengan ribuan pesan emosional dari supporter yang menyaksikan perjuangannya. 10. Diogo Jota yang paling misterius. Beberapa bulan terakhir, kehadirannya menghilang tanpa penjelasan dari pihak Liverpool maupun Federasi Sepak Bola Portugal. Fans mulai resah. Ada rumor bahwa ia sedang mengalami gangguan kesehatan serius. Tapi rumor yang lebih gelap muncul di media alternatif Portugal. Jota meninggal dunia dalam kondisi misterius, namun klub memilih menutupi informasi ini. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada penghormatan. Tidak ada kejelasan. Perjalanan Jota semula adalah kisah sukses, dari Paços de Ferreira, Atletico Madrid, Wolves, hingga Liverpool. Ia dikenal sebagai penyerang dengan pergerakan tajam dan insting mencetak gol yang mematikan. Namun mulai awal tahun 2025, akun media sosialnya tak lagi aktif. Tidak ada sesi latihan. Tidak ada foto skuad. Tidak ada selebrasi gol. Bahkan dalam daftar pemain resmi FIFA, namanya tiba-tiba menghilang. Fakta bahwa klub tidak pernah memberikan penjelasan resmi, justru memperbesar spekulasi. Banyak fans mengira Jota hanya cedera panjang. Namun semakin hari, teori konspirasi bermunculan. Salah satu yang paling mencengangkan, bahwa Jota mengalami insiden fatal di luar negeri, dan pihak klub terlibat dalam upaya menutupi berita demi stabilitas tim dan kontrak sponsor. Apakah ini hanya teori liar? Atau justru bagian dari tragedi yang terlalu besar untuk diakui? 10 pemain.
10 kehidupan. 10 kepergian yang terlalu cepat. Namun hanya satu yang membuat publik benar-benar bertanya, apakah Diogo Jota benar-benar sudah tiada, dan dunia sedang pura-pura tidak tahu? Ada yang tak beres sejak awal tahun 2025. Para fans Liverpool mulai menyadari bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Diogo Jota, pemain andalan yang biasanya aktif di sosial media dan selalu hadir dalam latihan, mendadak lenyap. Klub menyebutnya cedera panjang, namun tak ada konferensi pers, tak ada detail medis, bahkan tak ada pernyataan dari sang pemain sendiri. Akun Instagramnya berhenti diperbarui sejak Februari. Wartawan yang mencoba bertanya ke pelatih dan staf medis hanya menerima jawaban dingin, kami tidak bisa berkomentar. Lalu, sebuah laporan kecil muncul dari media lokal Portugal, sebuah blog olahraga independen yang mengaku memiliki sumber internal dari rumah sakit Porto. Mereka menyebut bahwa seorang pria dengan ciri fisik mirip Jota dirawat dalam kondisi kritis setelah mengalami komplikasi pernapasan berat, disertai cedera kepala parah. Tidak ada keterangan resmi, namun rumor itu menyebar bak api di hutan kering. Beberapa hari kemudian, situs itu tak bisa diakses. Spekulasi pun memuncak. Channel YouTube fans Liverpool yang dikenal cukup kredibel, Anfield Shadows, menyebut bahwa mereka menerima email anonim dari seorang staf medis yang mengatakan Jota sempat mengalami kecelakaan parah di Portugal di luar kegiatan klub dan meninggal setelah beberapa hari koma. Anehnya, klaim ini juga menyebutkan bahwa manajemen klub dan sponsor besar tidak mengizinkan kabar ini keluar karena tengah berlangsung negosiasi hak siar dan kerja sama global bernilai jutaan pound sterling. Terlalu berisiko untuk kehilangan nilai pasar. Lebih mencurigakan lagi, video latihan Liverpool yang biasanya ramai dengan kehadiran pemain inti, mulai disunting dengan gaya sinematik. Tidak ada lagi sesi latihan real-time yang memperlihatkan semua wajah pemain. Dan setiap kali wartawan menyebut nama Jota, ekspresi para pemain seperti berubah diam, bingung, atau hanya tersenyum samar. Beberapa fans bahkan menyebut bahwa dalam satu sesi latihan tertutup yang bocor, terdengar seorang pemain muda berkata, "Kadang aku masih merasa dia berdiri di ujung lapangan, sebelum suaranya tiba-tiba dipotong." Cerita ini semakin emosional saat seorang penggemar berat Jota dari Braga, bernama Manuel, mengunggah surat terbuka di Twitter, "Kami tidak butuh kebohongan. Jika benar Jota telah pergi, beri kami kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Kami tumbuh bersama gol-golnya. Kami ingin mengenangnya, bukan melupakannya." Surat itu viral, namun dihapus hanya beberapa jam kemudian. Akunnya pun hilang tanpa jejak. Media Inggris yang biasanya cepat dalam mengungkap skandal, kini malah bungkam. Apakah mereka tahu sesuatu? Atau terikat kontrak untuk tidak membuka hal ini? Dan bagaimana dengan keluarga Jota? Tidak ada satupun dari mereka memberikan komentar. Istrinya, biasa sangat aktif di media sosial, kini tidak lagi membagikan apapun. Semua diam. Ada yang menyebut ini sebagai bentuk debt management, strategi krisis komunikasi di mana kematian publik figur ditunda pengumumannya demi kepentingan komersial. Tapi apakah pantas? Seorang manusia bukan komoditas. Seorang pemain bukan sekadar angka dalam grafik sponsor. Saat berita kepergian Astori menyebar, seluruh Serie A menghentikan pertandingan sejenak. Saat Emiliano Sala ditemukan, seluruh dunia berkabung. Tapi untuk Jota hanya ada keheningan. Dan keheningan itu semakin mencekam. Karena tidak seperti lainnya yang berpulang dengan kabar yang jelas, Jota seolah dihilangkan. Apakah benar ia telah tiada? Jika ya, mengapa tidak diumumkan? Jika tidak, kemana perginya? Kita mungkin tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, dunia tidak seharusnya melupakan seseorang hanya karena kematiannya tidak nyaman bagi para pemilik kekuasaan. Kami di Rahasia Selebriti tidak pernah ingin menjadi bagian dari penyebaran teori konspirasi. Tapi ada saat-saat di mana keheningan justru lebih mengkhawatirkan daripada kejujuran. Dan dalam kasus Diogo Jota, keheningan itu terlalu panjang, terlalu mencurigakan, dan terlalu sunyi bagi seorang bintang sebesar dirinya. Sepanjang karirnya, Jota bukan hanya pemain yang hebat, ia adalah simbol kerja keras tanpa henti. Tidak lahir dari akademi top, ia mendaki karir dari tim kecil di Portugal, bermain dengan penuh semangat di setiap pertandingan. Ketika ia bergabung dengan Liverpool, banyak yang memandangnya remeh. Tapi dari musim ke musim, ia membuktikan bahwa ia adalah senjata rahasia Jurgen Klopp. Gol-golnya sering menjadi penyelamat di saat tim berada di ujung tanduk. Ia bukan hanya striker, tapi pemain yang memahami permainan seperti seorang jenderal memahami medan perang. Namun justru karena itulah,
mengapa kepergiannya atau lebih tepatnya, penghilangannya terasa sangat tidak wajar. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada penghormatan. Tidak ada video perpisahan. Dan lebih parah lagi, tidak ada kejelasan apapun. Kami tidak menyalahkan klub sepenuhnya. Kami memahami bahwa ada urusan kontrak, nilai pasar, dan tekanan dari sponsor. Tapi publik berhak tahu. Fans berhak tahu. Karena dalam sepak bola, loyalitas bukan hanya milik pemain ke klub, tapi juga milik fans kepada para pemain. Dan loyalitas itu pantas dibalas dengan kejujuran. Lalu bagaimana dengan pemain lain yang juga kita bahas dalam daftar ini? Masing-masing mereka meninggalkan pelajaran yang berbeda. Dari Puerta dan Fu, kita belajar bahwa tubuh seorang atlet pun bisa menyimpan rahasia yang tak terdeteksi. Dari Emiliano Sala dan Junior Malanda, kita diingatkan bahwa keselamatan di luar lapangan sama pentingnya dengan kinerja di dalamnya. Dari Astori dan Morosini, kita sadar bahwa sistem kesehatan olahraga kadang masih jauh dari sempurna. Dan dari Reyes, kita melihat bagaimana media bisa memelintir tragedi menjadi tontonan. Tapi Jota ia menjadi sesuatu yang lain. Ia adalah teka-teki. Ia adalah potret dari bagaimana ketenaran kadang bisa dikubur diam-diam, tanpa upacara, tanpa perpisahan, dan tanpa kejelasan. Dan itu, menurut kami, adalah tragedi tersendiri. Kepada para penonton kami, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga merasa ada yang janggal dalam kehilangan Jota? Apakah dunia sepak bola terlalu terobsesi dengan bisnis hingga melupakan sisi kemanusiaan dari para pemain? Apakah tragedi seperti ini akan terus terulang karena kita membiarkannya menjadi rahasia yang terkubur? Tinggalkan pendapatmu. Karena mungkin dari suara kalianlah, tekanan publik akan cukup kuat untuk memaksa kejujuran muncul ke permukaan. Kami tidak mengatakan bahwa semua teori itu benar. Tapi kami juga tidak bisa lagi percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Sepak bola adalah permainan indah. Tapi bahkan permainan terindah pun bisa menyimpan bayang-bayang yang gelap, jika kita berhenti bertanya dan memilih diam. Beberapa nama masih menggema hingga kini. Antonio Puerta, yang tubuhnya runtuh seperti dedaunan di musim gugur. Davide Astori, yang tertidur dalam kesendirian dan tak pernah bangun lagi. Emiliano Sala, yang terkubur bersama mimpi barunya di tengah laut dingin. Mereka semua telah tiada. Namun nama mereka tetap hidup di mural, di lagu-lagu stadion, dan di hati para penggemar yang mencintai mereka tanpa syarat. Namun ada satu nama yang masih menggantung di udara, seakan belum siap untuk turun ke tanah. Diogo Jota. Apakah ia benar-benar sudah pergi? Atau ia hanya sedang beristirahat dari dunia yang terlalu bising? Kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Mungkin kisah ini akan terkubur seperti banyak kisah lainnya yang tak pernah terungkap. Tapi dalam keheningan ini, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Ia telah meninggalkan jejak. Gol-golnya, senyum ringannya setiap kali merayakan gol, sorot mata tajamnya saat menjemput bola dari belakang pertahanan lawan, semua itu adalah fragmen-fragmen kecil yang abadi. Sepak bola, pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Tapi tentang kenangan. Tentang momen. Tentang manusia yang berlari di atas lapangan dengan segala gairah, ketakutan, dan mimpi yang mereka bawa di pundaknya. Dan Diogo Jota, bersama 9 pemain lainnya yang kita bahas hari ini, telah memberikan kita semua itu. Bahkan jika kepergiannya diselimuti misteri, bahkan jika tubuhnya tak pernah diberi penghormatan terakhir secara publik, jiwanya telah lama hidup dalam sorak-sorai para penonton, dalam pelukan rekan satu timnya, dan dalam bisikan rindu para penggemarnya. Beberapa cerita memang seharusnya tak pernah diketahui. Tapi kini, kamu telah tahu. Karena tidak semua legenda butuh akhir yang jelas. Terkadang, legenda paling abadi adalah mereka yang pergi dalam diam, namun tak pernah benar-benar hilang.